Kota itu tidak pernah benar-benar tidur. Lampu jalan yang remang-remang hanya memberi ilusi keamanan, sementara bayangan gelap di ganggang sempit menyimpan rahasia yang menakutkan. Di malam hari, suara knalpot motor yang meraung bagaikan raungan binatang liar menjadi musik pengiring bagi ketakutan warga. Siapapun yang tinggal di pinggiran kota tahu, malam adalah milik geng motor, Black Horns, yang tak hanya membuat gaduh, tapi juga menakuti siapa saja yang berani melawan. Sudah berbulan-bulan, Black Horns menebar teror. Toko-toko kecil dijarah, pengendara motor dan pejalan kaki diintimidasi, dan anak-anak yang pulang sekolah seringkali terpaksa menunggu di rumah hingga suara motor yang bising mereda. Para orang tua pun mulai membisikkan doa di malam hari, berharap anak-anak mereka selamat dari geng yang terkenal brutal ini. Di sisi lain, kepolisian kota sudah lelah. Banyak anggota merasa frustrasi, beberapa bahkan mulai menerima bahwa menghadapi geng itu seperti melawan bayangan, selalu ada, selalu licin, selalu muncul di saat yang paling tidak terduga. Namun ada satu orang yang berbeda. Inspektur Arga, seorang polisi muda berusia awal 30-an, berdiri di tengah kantor yang sunyi. Matanya tajam, penuh tekad, namun di balik wajah tegasnya, tersimpan rasa prihatin yang mendalam terhadap ketakutan warga. Malam itu, sebuah laporan masuk. Seorang pemilik toko kelontong hampir menjadi korban perampokan, ditikam oleh anggota geng saat mencoba melawan. Luka-lukanya parah, dan ketakutan menghantui siapapun yang mendengar kisah itu. Arga membaca laporan itu dengan tangan terkepal. Sudah cukup, gumamnya. Sudah saatnya mereka tahu, tidak ada tempat bagi teror di kota ini. Tanpa menunggu perintah atasan, Arga mulai menyusun strategi. Ia tahu bahwa geng motor itu tidak hanya cepat dan brutal, tetapi juga cerdik, selalu memiliki jalan keluar ketika polisi datang. Dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan, dibutuhkan kecerdikan, keberanian, dan sedikit keberanian yang nyaris nekat. Di malam yang dingin itu, Arga menatap jendela kantornya. Suara motor meraung di kejauhan, bergema seperti teror yang menghantui kota. Ia menarik napas panjang, menatap timnya yang duduk hening di ruang briefing. Mata mereka semua menunggu satu perintah, kita hentikan mereka malam ini. Semua atau tidak sama sekali. Malam itu, ketegangan menggantung di udara. Kota bisa saja tetap dalam kegelapan, atau malam itu akan menjadi awal dari pertempuran yang akan menentukan siapa yang akan menguasai jalan-jalan sempit kota, polisi atau Black Horns. Dan di suatu gang sempit, bayangan motor hitam melintas dengan kecepatan tinggi, seakan tahu bahwa musuhnya telah mulai bergerak. Duel antara hukum dan teror akan segera dimulai. Keesokan harinya setelah laporan perampokan, Inspektur Arga memanggil tim khususnya. Ruang briefing kecil itu dipenuhi peta kota, foto-foto anggota geng, dan catatan-catatan dari warga yang takut bersaksi. Suasana tegang, setiap anggota tim tahu bahwa malam ini bukan sekadar tugas rutin, ini adalah langkah pertama untuk menghentikan teror yang sudah berbulan-bulan menakuti warga. Markas mereka ada di pinggiran kota, di gudang tua dekat rel kereta, kata Arga sambil menunjuk peta. Informan kita mengatakan, mereka berkumpul di sana setiap malam untuk merencanakan aksi. Kita akan mengintai dulu. Jangan gegabah. Mereka mulai menyiapkan kamera pengintai, walkie-talkie, dan peralatan tersembunyi lainnya. Setiap gerakan harus diam-diam, satu kesalahan saja bisa membuat Black Horns kabur dan melarikan diri. Arga menatap timnya dengan serius, sadar bahwa rasa takut mereka hanyalah bayangan kecil dibandingkan dengan rasa takut warga yang mereka lindungi. Malam mulai turun. Lampu jalan remang-remang memberi kontras gelap yang sempurna bagi operasi pengintaian. Dari balik semak dan pagar tua, Arga dan timnya mengamati gudang itu. Suara knalpot motor terdengar di kejauhan, semakin dekat, semakin menegangkan. Beberapa anggota tim menahan napas, sementara Arga tetap tenang, matanya menatap setiap gerakan, membaca setiap bayangan yang bergerak di sekitar gudang. Tiba-tiba, dua motor hitam muncul dari gang samping, lampu sorot mereka menyorot langsung ke arah tim pengintai. Jantung semua orang berdegup kencang. Arga memberi isyarat tangan, diam, jangan bergerak. Mereka berhasil menahan napas, menyatu dengan gelap. Motor itu berlalu, meninggalkan aroma bensin dan ketakutan. Selama beberapa jam, tim mengamati.
Mereka mencatat siapa yang keluar masuk, jam operasional, dan bahkan perilaku anggota geng. Setiap detail kecil bisa menjadi kunci untuk menjerat mereka. Arga sadar, ini bukan sekadar permainan kucing dan tikus, ini perang psikologis. Warga sekitar sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Satu kesalahan bisa membuat mereka kehilangan lebih banyak dari sekadar keamanan. Di tengah malam, sebuah suara dari radio kecil tim berbunyi pelan, memberi laporan bahwa anggota baru Black Horns sedang melintas di jalan sempit dekat gudang. Arga mencondongkan tubuh, menatap layar kamera. Bayangan motor bergerak cepat, menghilang di tikungan. Mereka tahu kita mengintai, gumamnya. Rasa tegang semakin meningkat, kini bukan hanya pengintaian, tapi juga ujian terhadap ketelitian dan kesabaran timnya. Arga menatap timnya sekali lagi, menegaskan dengan suara rendah namun tegas, kita tidak menyerang dulu. Kita tunggu pola mereka. Satu kesalahan bisa membuat mereka kabur, atau lebih buruk, kita bisa kehilangan salah satu dari kita. Malam itu berakhir tanpa insiden besar, tapi ketegangan tetap menggantung. Warga yang mengintip dari jendela mereka merasakan ketenangan yang tipis, sementara di balik gedung tua, Black Horns menertawakan kekhawatiran kota, tak tahu bahwa mata-mata telah mengawasi setiap langkah mereka. Arga tahu, ini baru permulaan. Pola mereka sudah terungkap sedikit demi sedikit, tetapi semakin dekat ia dengan markas, semakin berbahaya pula risiko yang harus dihadapi. Dan malam berikutnya, operasi akan memasuki tahap baru, lebih berani, lebih menegangkan, dan lebih berisiko. Beberapa malam setelah operasi pengintaian, Inspektur Arga merasa waktunya sudah tepat. Pola pergerakan Black Horn sudah cukup jelas, dan ia tahu bahwa menunda lebih lama hanya akan memberi mereka waktu untuk lebih licik dan berbahaya. Arga memanggil timnya di ruang briefing, wajahnya tegas namun penuh tekad. Kita melakukan penggerebekan malam ini, katanya singkat. Ini bukan sekadar menangkap mereka, kita harus menghentikan teror mereka. Ingat, mereka licik, berbahaya, dan tidak segan melukai siapapun. Kita bergerak cepat, koordinasi penuh, dan jangan lengah. Tim bergerak malam itu, menyusuri gang sempit dan jalanan sepi yang hanya diterangi lampu kota remang-remang. Aroma oli dan bensin terasa lebih pekat dari biasanya. Jantung setiap anggota tim berdegup kencang, sadar bahwa satu gerakan salah bisa berakibat fatal. Begitu mereka mendekati gudang tua, markas utama Black Horns, dua motor hitam muncul dari bayangan malam. Anggota geng itu melaju kencang, menyalakan lampu sorot ke arah polisi yang menyergap. Mereka tahu kita di sini, desis salah satu anggota tim. Arga segera memberi perintah, ambil posisi. Tetap di balik kendaraan dan tembok. Jangan tembak dulu, kecuali mereka menyerang. Namun Black Horns tak memberi kesempatan. Salah satu anggota geng menabrak motor salah satu anggota tim, membuatnya tersungkur ke tanah. Tembakan dilepaskan dari gudang, bunyi yang memecah malam, bergema di jalan sempit, memaksa semua orang merunduk. Arga menahan napas, matanya tajam mengamati setiap gerakan. Ia melihat bayangan motor lain bersiap untuk menyerang. Dengan cekatan, ia memberi perintah melalui radio, mengarahkan tim untuk menutup jalan keluar. Kita harus menjebak mereka, jangan biarkan mereka kabur. Baku tembak pun pecah. Peluru menembus udara malam, memercik di dinding beton, dan suara jeritan anggota geng bercampur dengan sirine polisi. Warga yang tinggal di sekitar, meski ketakutan, memaksa diri menatap dari balik jendela. Malam itu kota mereka berubah menjadi medan perang. Salah satu anggota tim berhasil menangkap seorang anggota geng, namun Raka, pemimpin Black Horns, menghilang entah kemana. Arga menatap area kosong di mana Raka seharusnya berada. Dia tahu kita datang, gumamnya. Dia lebih licik dari yang kita kira. Setelah baku tembak mereda, Arga memeriksa timnya. Beberapa anggota terluka ringan, tapi semua masih bisa bergerak. Ia tahu ini hanyalah langkah pertama. Menangkap anggota bukan berarti misi selesai. Black Horns masih memiliki banyak kaki tangan, dan malam ini telah membuktikan bahwa mereka akan melawan habis-habisan. Sambil menatap markas yang kini sepi, Arga menyadari satu hal, ini bukan lagi sekadar operasi polisi. Ini perang psikologis antara ketakutan dan keberanian, antara teror dan hukum.
Dan ia tahu, malam berikutnya akan lebih berbahaya. Raka pasti merencanakan balas dendam. Arga menatap timnya dengan tatapan tegas. Kita harus lebih cerdik dari mereka. Kita harus lebih berani. Dan kita tidak boleh gagal. Di kejauhan, suara motor hitam terdengar menembus malam, seperti tantangan yang menunggu untuk dijawab. Duel antara hukum dan teror baru saja dimulai. Beberapa hari setelah baku tembak malam itu, suasana kota tetap mencekam. Black Horns tidak berhenti. Mereka semakin agresif, melakukan aksi-aksi kecil untuk menakut-nakuti warga, sambil menunggu kesempatan untuk membalas serangan polisi. Inspektur Arga menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik, diperlukan strategi dan kecerdikan. Arga mulai memeriksa semua informasi dari informan yang mereka miliki. Saat itulah ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Salah satu informan yang selama ini dipercaya ternyata memberikan informasi palsu kepada Black Horns. Pengkhianatan itu membuat Arga dan timnya nyaris kehilangan arah dalam operasi. Rasa marah dan kecewa melingkupi dirinya, namun ia tahu emosi bisa berbahaya di tengah pertempuran. Dia salah satu dari mereka. Kita tidak bisa mengandalkan informasi ini lagi, bisik Arga pada timnya. Tapi kita bisa memanfaatkan pengkhianatan ini. Kita buat perangkap. Malam berikutnya, Arga menyebarkan informasi palsu tentang keberadaan anggota polisi di sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Raka, yang dikenal cerdik, pasti akan mencoba mengintai atau menyerang. Arga tahu, ini adalah kesempatan untuk menghadapi sang pemimpin secara langsung. Malam itu, Arga dan timnya bersembunyi, menunggu di titik-titik strategis. Udara dingin menambah ketegangan, suara motor yang jauh terdengar seperti detak jantung kota yang takut. Beberapa anggota tim menahan napas setiap kali bayangan motor melintas di jalan gelap. Tidak lama kemudian, bayangan motor hitam muncul. 2, 3, lalu seluruh kelompok mendekat. Raka berada di depan, helm hitam menutupi wajahnya, namun aura ancamannya terasa jelas. Ini jebakan, pikir Arga. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap. Raka dan Black Horns mencoba menyalip dan mengepung lokasi. Lampu senter polisi memantul di helm hitam anggota geng, menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang membuat ketegangan semakin memuncak. Arga menahan napas. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa berarti kekalahan atau bahkan kematian bagi salah satu anggota tim. Pertarungan psikologis pun dimulai. Raka menatap Arga dari jarak jauh, tersenyum dingin. "Kamu pikir bisa menjebakku, Inspektur?" Suaranya terdengar samar, namun cukup untuk menimbulkan ketegangan. Arga tidak membalas. Ia hanya menunggu momen yang tepat. Sementara itu, anggota geng lainnya mencoba memancing polisi keluar dari persembunyian. Beberapa tembakan dilepaskan ke udara sebagai intimidasi, membuat debu beterbangan dan suara keras menggema di jalan sempit. Tim Arga tetap tenang, menahan diri, dan mengikuti rencana. Raka mulai mendekati gudang, setiap putaran motornya seperti menguji kesabaran polisi. Arga tahu ini adalah duel psikologis, siapa yang bisa menahan ketegangan lebih lama akan memiliki keuntungan. Ia memberi sinyal kepada tim untuk menutup semua jalan keluar, perlahan tapi pasti menjebak Raka. Di momen yang paling tegang, Arga melangkah keluar dari persembunyian, menatap Raka dengan tenang. Anggota geng lainnya menahan napas, mengetahui bahwa duel ini bukan hanya fisik, tapi juga mental. Raka menantang dengan menyalakan motornya, siap menyerang, namun Arga tetap teguh. Malam itu berakhir dengan Raka menyadari bahwa polisi telah lebih cerdik dari yang ia perkirakan. Ia mundur, meninggalkan suasana penuh ketegangan, namun duel antara mereka belum selesai. Arga tahu, Raka pasti akan mencoba lagi, dan pertemuan berikutnya bisa lebih berbahaya. Arga menatap timnya dengan serius. "Kita berhasil menahan mereka malam ini. Tapi jangan lengah. Ini baru permulaan. Raka tidak akan menyerah begitu saja." Di kejauhan, suara motor kembali terdengar, seperti bayangan yang menunggu kesempatan. Duel psikologis dan fisik ini belum berakhir, malam-malam menegangkan masih menanti, dan kota tetap menjadi medan pertempuran antara hukum dan teror. Setelah malam perangkap itu, ketegangan di kota semakin terasa. Black Horns tidak hanya marah, tapi juga menjadi lebih berhati-hati.
Setiap kali motor mereka terdengar meraung di jalanan, warga menutup jendela dan pintu, menyadari bahwa teror bisa muncul kapan saja. Di kantor polisi, Arga duduk menatap layar monitor. Ia melihat pola pergerakan Black Horns, mencoba membaca pikiran Raka. Dia pintar, terlalu pintar, gumamnya. Timnya juga terlihat tegang. Mereka semua menyadari bahwa Raka bukan sekadar pemimpin brutal, tapi juga strategis, selalu satu langkah lebih maju. Arga memutuskan untuk memanfaatkan psikologi Raka. Ia menyebarkan rumor bahwa polisi akan melakukan patroli besar-besaran di jalan raya utama. Sementara itu, ia menyiapkan tim cadangan yang bersembunyi di ganggang sempit dan titik-titik strategis lainnya. Rencana ini sederhana tapi berisiko tinggi, memancing Raka untuk membuat gerakan impulsif, kemudian menangkapnya di saat yang tepat. Malam itu, suara motor hitam terdengar jauh di kejauhan. Arga dan timnya menahan napas, menyatu dengan gelap. Bayangan motor semakin jelas, mendekat perlahan, namun tetap menakutkan. Raka muncul di depan, menyalakan lampu motor dan menatap polisi seolah menantang. "Aku tahu kalian mengawasi," bisik Arga di radio untuk timnya. "Tetap pada posisi, jangan terprovokasi." Raka tersenyum di balik helmnya, lalu menyalip beberapa anggota tim pengintai, membuat polisi sedikit terkejut. Ini bukan lagi sekadar permainan polisi mengejar geng motor, ini duel kecerdikan dan keberanian, duel psikologis yang menegangkan. Beberapa anggota Black Horns mencoba mencari celah, mengintai dari bayangan. Namun tim Arga tetap tenang, menahan diri dari tindakan gegabah. Setiap langkah diperhitungkan, setiap gerakan dipantau. Malam itu dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan oleh warga yang menonton dari jendela, meski mereka tak tahu siapa yang akan menang. Akhirnya, Raka menyadari sesuatu. Polisi lebih cerdik dari yang ia perkirakan. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah tim Arga yang tersembunyi di gelap. Suasana hening sejenak, seolah kota juga menahan napas. Arga tahu, ini adalah momen penting. Duel psikologis ini belum selesai, tapi posisi mereka semakin menguntungkan. Arga menatap timnya dengan tekad. "Kita berhasil menguasai situasi malam ini. Tapi ini hanya latihan untuk yang akan datang. Raka pasti akan mencoba sesuatu yang lebih nekat. Kita harus siap." Di kejauhan, suara motor hitam mulai menjauh, meninggalkan malam yang penuh ketegangan. Namun di balik kegelapan, Arga tahu bahwa konflik ini belum selesai. Bayangan Raka masih mengintai, dan malam berikutnya akan membawa pertarungan yang lebih berani, lebih ekstrim, dan lebih menegangkan. Malam itu, kota kembali diselimuti kegelapan yang pekat. Suara knalpot motor terdengar dari kejauhan, seperti gema teror yang menunggu untuk dilepaskan. Raka dan Black Horns muncul di jalan utama, menyalakan lampu motor yang tajam, bersiap untuk menguji strategi polisi. Inspektur Arga duduk di atas motor patroli, matanya fokus menatap jalan di depan. Ia tahu malam ini akan menentukan, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Tim cadangan tersebar di ganggang sempit, menutup jalan keluar, siap menangkap siapapun yang mencoba kabur. Begitu Raka memacu motornya, kejar-kejaran dimulai. Ban yang mencakar aspal, suara sirine yang menggema, dan lampu motor yang silih berganti menciptakan atmosfer mencekam. Setiap tikungan adalah taruhan hidup, satu slip saja bisa berarti kematian. Arga menyalip di tikungan tajam, mencoba menutup jalur Raka, namun sang pemimpin geng gesit, menghindari jeratan dengan manuver ekstrim. Di sepanjang jalan raya, pejalan kaki dan warga yang menonton dari balkon menahan napas. Mereka bisa merasakan ketegangan yang memuncak, melihat duel yang lebih mirip pertunjukan maut daripada pengejaran polisi biasa. Raka tiba-tiba berbelok ke jalan sempit di pinggiran sungai, mencoba mengecoh polisi. Arga menyesuaikan kecepatan, menyalip dari sisi lain, menutup jalur. Kedua motor nyaris bersinggungan, percikan dari ban yang mencakar aspal beterbangan. Napas Arga berat, tapi fokusnya tetap tajam. Saat Raka berbelok ke jembatan tua, Arga melihat kesempatan. Ia memacu motornya, menutup jarak, sementara tim cadangan menutup jalan keluar jembatan. Raka sadar ia terpojok, tapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Helm hitamnya memantulkan cahaya lampu kota, wajahnya tersembunyi tapi aura ancamannya terasa jelas. Arga menurunkan senjatanya,
menatap Raka. Suara angin dan mesin motor menggema di malam sunyi. Warga menahan napas, menyaksikan duel yang seolah melawan hukum alam, manusia versus manusia, keberanian versus ketakutan. Raka menyalakan mesin lebih keras, mencoba manuver pamungkas untuk melarikan diri, namun Arga sudah menebak jalur yang akan ia ambil. Dengan cekatan, Arga memotong jalan, memaksa Raka berhenti di tepi jembatan, hanya beberapa meter dari sungai. Motor berhenti, percikan api dari rem menggelegak, dan kedua pihak saling menatap. "Ini berakhir malam ini, Raka," kata Arga dengan tegas. Raka tersenyum dingin, tidak takut. "Kamu pikir bisa menaklukkanku begitu saja, Inspektur?" jawabnya. Keheningan menyelimuti jembatan, hanya suara napas dan mesin motor yang terdengar. Duel ini bukan sekadar fisik, tapi juga psikologis, siapa yang lebih kuat menghadapi ketegangan dan risiko. Arga menahan napas, menatap lawannya, sementara Raka mulai menggerakkan motor untuk manuver terakhir. Dengan strategi matang dan keberanian tak tergoyahkan, Arga berhasil menjebak Raka. Motor pemimpin geng itu berhenti sepenuhnya, terpojok oleh hukum dan kecerdikan polisi. Tim cadangan segera mendekat, siap menangkap anggota geng yang tersisa. Malam itu, duel di jalan raya berakhir dengan kemenangan polisi, namun Arga tahu ini baru satu langkah. Black Horns masih bisa melakukan balas dendam, dan kota masih harus pulih dari ketakutan yang lama terpendam. Namun satu hal jelas, keberanian, strategi, dan ketegasan telah menundukkan teror untuk sementara waktu. Arga menatap Raka yang kini ditangkap, dan dalam hatinya ia tahu, malam berikutnya, pertarungan mungkin akan lebih brutal, tapi polisi telah menunjukkan bahwa hukum lebih kuat dari teror. Malam itu, setelah duel di jembatan, kota perlahan mulai terasa tenang. Namun Arga tahu, misi belum selesai. Raka mungkin telah tertangkap sementara, tapi anak buah Black Horns masih berkeliaran, dan ketakutan warga belum sepenuhnya hilang. Arga mengumpulkan timnya di markas sementara, wajah mereka lelah tapi penuh tekad. "Kita harus menindak anggota yang tersisa malam ini juga. Jangan beri mereka waktu untuk berpikir atau melarikan diri," katanya tegas. Tim bergerak cepat, menutup ganggang sempit dan titik-titik strategis di seluruh kota. Mereka menggunakan informasi dari operasi sebelumnya untuk mengantisipasi pergerakan anggota geng. Suara motor yang biasanya menakutkan kini menjadi sasaran, setiap deru mesin diperhatikan dengan cermat. Di satu gang gelap, tim menemukan beberapa anggota geng yang mencoba menyelinap. Baku tembak singkat terjadi, tapi kali ini polisi lebih siap. Tembakan peringatan membuat beberapa anggota geng panik dan menyerah tanpa perlawanan serius. Arga memberi isyarat agar tidak ada yang cedera serius, tujuan mereka adalah menangkap, bukan membunuh. Sementara itu, Raka dikawal dengan ketat di mobil polisi. Arga menatap pemimpin geng itu dengan serius. Raka diam, namun tatapan dinginnya masih menantang. "Kamu pikir ini akhir?" tanyanya rendah. "Ini awal dari hukum yang berlaku," jawab Arga, matanya tak teralihkan. Dalam beberapa jam, sebagian besar anggota Black Horns berhasil ditangkap. Warga yang menyaksikan dari rumah mereka merasakan rasa aman mulai kembali. Anak-anak yang dulu takut keluar malam kini bisa bermain di halaman, dan para pedagang kecil mulai berani membuka toko tanpa was-was. Arga memastikan setiap korban mendapat perhatian. Ia mengunjungi toko-toko yang dirampok, menenangkan pemiliknya, dan mendengar keluhan warga. Bagi Arga, tugas polisi bukan hanya menangkap kriminal, tapi juga memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Di kantor polisi, Arga memantau semua proses hukum terhadap Black Horns. Raka dan anak buahnya akan menghadapi pengadilan. Tidak ada toleransi untuk kekerasan dan teror, dan Arga memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Malam itu, kota mulai bernapas lega. Suara motor liar mereda, suara sirine menjadi simbol keamanan, bukan teror. Arga berdiri di jendela markas, menatap lampu kota yang mulai redup. Ia tahu ini kemenangan, tapi juga pelajaran, keberanian, strategi, dan ketegasan bisa mengalahkan ketakutan. Di kejauhan, bayangan gelap mungkin masih menunggu, tapi Arga yakin, selama polisi siap, dan warga tetap waspada, teror tak akan lagi menguasai kota. Kota telah pulih, minimal untuk sementara.
Malam itu, Inspektur Arga tersenyum tipis, menyadari bahwa meski peperangan melawan kriminalitas tak pernah berhenti, satu malam bisa menjadi awal dari ketenangan yang baru. Beberapa minggu setelah penangkapan Raka dan anggota Black Horns, kota mulai bernapas lega. Jalanan yang dulu dipenuhi suara knalpot meraung kini sunyi, digantikan oleh hiruk-pikuk normal, pedagang yang membuka toko, anak-anak yang berlari di halaman, dan warga yang kembali keluar rumah tanpa rasa takut. Inspektur Arga berjalan di trotoar malam itu, sendirian, menatap lampu jalan yang memantulkan bayangan panjang di aspal basah. Angin malam membawa aroma hujan yang baru reda, seakan membersihkan sisa-sisa ketegangan yang menempel di kota. Namun Arga tahu, ketenangan ini bukan akhir. Dunia kriminal selalu beradaptasi, dan malam yang damai hanyalah jeda singkat sebelum tantangan berikutnya muncul. Ia mengingat semua langkah yang mereka lakukan, pengintaian di gudang tua, baku tembak yang menegangkan, perangkap psikologis yang menjerat Raka, dan kejar-kejaran motor di jalan raya yang nyaris merenggut nyawa. Setiap detik terasa hidup dan mematikan, menuntut ketenangan, keberanian, dan kecerdikan. Di markas polisi, anggota timnya masih memproses laporan dan memantau situasi. Arga duduk sejenak, menatap foto-foto operasi yang tersimpan di layar komputer. Ia tersenyum tipis, bukan karena kemenangan yang besar, tapi karena warga kota kini bisa tidur dengan lebih tenang. Ia tahu, itu adalah alasan paling kuat untuk tetap bertahan dalam pekerjaan yang penuh risiko ini. Beberapa warga mendekat ke kantor polisi, memberi ucapan terima kasih. Mata mereka masih menyimpan bayangan ketakutan, tetapi kini ada secercah harapan. Arga menyadari, tugas seorang polisi bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga memulihkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, adalah kemenangan yang tak kalah penting dari penangkapan seorang kriminal. Namun di dalam hatinya, Arga tetap waspada. Bayangan Raka mungkin sudah ditangkap, tapi dunia kriminal selalu menemukan cara untuk muncul kembali. Suara motor yang jauh di kejauhan masih membuatnya menegangkan, walau kini lebih sebagai pengingat daripada ancaman nyata. Ia tersadar bahwa ketenangan dan kewaspadaan harus berjalan berdampingan. Arga menatap lampu kota yang redup, menyadari sesuatu yang lebih dalam. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi tetap bergerak maju meski ketakutan itu ada. Kecerdikan bukan hanya soal strategi, tapi juga membaca manusia, baik sekutu maupun musuh. Dan ketegasan bukan hanya soal kekuatan, tetapi soal integritas dan komitmen untuk menegakkan hukum. Malam itu, ia berdiri di atas jembatan, melihat kota yang mulai tenang. Angin malam membelai wajahnya, membawa aroma hujan dan janji malam-malam damai yang akan datang. Kota mungkin tidak pernah sepenuhnya bebas dari ancaman, tetapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, warga bisa merasa aman, dan Arga tahu bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Di kejauhan, bayangan motor hitam mungkin masih ada, tapi Arga tersenyum. Selama keberanian dan kecerdikan masih ada, teror tak akan pernah menang. Malam itu, kota mulai menulis babak baru, malam yang aman, malam yang menenangkan, malam yang menjadi hadiah bagi mereka yang berani melawan kegelapan. Dan untuk Inspektur Arga, itu adalah pengingat abadi, hukum, keberanian, dan ketegasan adalah cahaya yang tak pernah padam, meski gelap menghadang.